Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Wahyu Adi Pratama dari kelas 12 IPA 5 akan sedikit mempresentasikan tentang siklus akuntansi di bagian jurnal penutup dan jurnal kembali. Nah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada jurnal penutup atau nama lainnya adalah closing entries. Pengertian dari jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara menjadi bersaldo nol. Akun-akun yang dimaksud untuk dinolkan adalah ada 4, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan prime. Jurnal penutup ini dibuat pasti ada fungsi dan tujuannya. Berikut beberapa fungsi dan tujuan dari jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga saldo perkiraan menjadi nol. Yang kedua, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari akun pendapatan dan beban pada periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, menyajikan neraca awal periode akuntansi berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang keempat, fungsi jurnal penutup yang keempat, mempermudah pemeriksaan. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan transaksi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Lalu, bagaimana cara kita menutup akun-akun sementara tersebut? Ada 4 tadi ya yang saya sebutkan. Yang misal di sini yang pertama ada pendapatan. Kita lihat dulu di dalam kertas kerja pendapatan itu ada di sebelah kredit. Nah, berapa jumlah pendapatan yang ada di kertas kerja tersebut, baru di dalam jurnal penutup dipindahkan pendapatan tersebut ke sebelah debit. Lalu apa perkiraan tandingannya? Dalam jurnal tertulis yaitu ikhtisar laba atau rugi. Maka ikhtisar laba atau rugi kita tulis di sebelah kredit. Yang kedua, bagaimana kita menutup beban? Nah, kita ingat beban saldo normalnya di sebelah debit. Nah, di dalam jurnal penutup beban dipindahkan ke sebelah kredit seperti pada jurnal. Jadi untuk membuat jurnal penutupnya tulis saja dulu ikhtisar rugi laba di sebelah debit, tetapi kosongkan dulu debitnya. Tulis dulu akun yang dikredit, misal ada beban gaji, beban iklan, beban sewa, asuransi, dan lain-lain. Nanti setelah nilai-nilai yang ada di kertas kerja untuk beban-beban tersebut, pindahkan ke sebelah kredit, lalu jumlahkan beban-beban tersebut. Setelah diketahui jumlahnya, baru masukkan ke sebelah debit ke dalam akun ikhtisar laba atau rugi. Selanjutnya yang ketiga ada prive. Nah, kalau prive ditutupnya bukan ke ikhtisar laba atau rugi, perkiraan tandingan, tetapi ke modal. Nah, jadi modalnya debit, prive-nya di sebelah kredit. Karena kita ingat prive saldo normalnya sebelah debit, maka kalau ditutup pindah sebelah kredit. Lalu yang keempat, yang harus ditutup adalah laba atau rugi. Nah, untuk laba atau rugi kadang-kadang perusahaan mengalami keuntungan, mendapatkan laba atau juga mengalami kerugian. Yang pertama, jika perusahaan mengalami kerugian, menutupnya modal debit, ikhtisar laba rugi kredit. Yang kedua, jika laba, ikhtisar laba rugi debit, modal kredit. Nah, itu tadi sedikit tambahan. Setelah selesai dibuat jurnal penutup, jangan lupa posting lagi ke buku besar, karena jurnal penutup berfungsi menutup buku besar atau nominal menjadi nol. Lanjut ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini memiliki nama lain reverse entries. Pengertian dari jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian serta membentuk akun neraca. Sama seperti jurnal penutup, jurnal kembali juga memiliki fungsi dan tujuan. Berikut beberapa fungsi dan tujuan dari jurnal kembali.
Yang pertama, fungsi jurnal pembalik yang pertama adalah dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Yang kedua, mencegah terjadinya akun ganda. Fungsi yang ketiga adalah memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya, berfungsi untuk menghemat waktu. Untuk jurnal pembalik sendiri di dalam siklus akuntansi bukanlah sebuah keharusan. Mau dibuat boleh, tidak juga boleh jika benar-benar tidak ada yang harus dibuat. Nah, perhatikan sekarang. Jurnal pembalik dibuat apabila di ayat jurnal penyesuaian ada sebagai berikut. Ini ada tabel yang saya sajikan. Kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama kita lihat. Misal ada beban dianggap beban, AJB-nya sewa dibayar di muka debit, beban sewa kredit. Maka jurnal pembaliknya tinggal dibalik, beban sewa pindah ke debit, sewa dibayar di muka pindahkan ke kredit. Nah, yang kedua, pendapatan dianggap pendapatan, AJB-nya pendapatan debit, pendapatan diterima di muka kredit. Nah, jurnal pembaliknya sama, tinggal dibalik seperti nomor 1 tadi. Pendapatan di sebelah kredit, pendapatan dibayar di muka di sebelah debit. Yang ketiga, yang masih harus dibayar atau utang beban, AJB-nya beban debit, karena AJB-nya utang beban ada di kredit. Jurnal pembaliknya sama, tinggal dibalik, beban kredit, utang beban debit. Nah, yang terakhir nomor 4 yang keempat adalah yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Misal AJB-nya piutang pendapatan debit, pendapatan kredit, maka jurnal pembaliknya tinggal dibalik sama seperti nomor 1, 2, 3 tadi. Piutang pendapatan kredit, pendapatan debit. Itu tadi sedikit pemaparan saya tentang jurnal penutup dan jurnal kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.